Pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada orang yang kerja keras seumur hidup tapi kayaknya gitu-gitu aja? Padahal kayaknya mereka udah ngelakuin semua hal yang benar, tapi kok ya selalu mepet sama masalah keuangan? Nah, di sisi lain, ada orang lain yang kelihatannya malah santai, kayak ngelanggar semua aturan, tapi malah makin kaya. Ternyata rahasianya bukan cuma kerja keras, tapi ada yang namanya pengungkit. Ini tuh kayak alat-alat rahasia yang bikin sebagian orang bisa melesat jauh ninggalin yang lain. Hari ini kita bakal bongkar semua pengungkit itu. Coba kita bayangin ada dua orang, Markus dan Sarah. Markus ini ya contoh anak baik, nilainya bagus, kuliah di tempat keren, dapat kerjaan aman di perusahaan gede, lengkap sama cicilan dan utang pendidikannya. Nah, di sisi lain ada Sarah. Pendidikannya mungkin gak sekeren Markus, tapi di umur yang sama dia udah punya aset senilai $500 juta. Mereka hidup di dunia yang sama, tapi hasilnya jomplang banget. Nah, ini dia bedanya. Markus mikir dia lagi naik tangga kesuksesan. Padahal sebenarnya dia itu lagi lari di tempat di atas treadmill finansial. Sistem ini emang dirancang buat bikin dia terus lari, tapi nggak pernah nyampe kemana-mana. Kenapa? Karena gajinya ya hasil dari nuker waktu dia. Titik. Sementara itu, Sarah nggak mau lewat jalan itu. Dia milih buat belajar aturan main yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke pengungkit pertama. Dan ini jujur aja kedengerannya bakal aneh banget. Utang. Yap, kata yang selama ini diajarin ke kita buat dihindari. Tapi tunggu dulu, ini bukan utang buat beli barang konsumtif yang jadi beban. Ada jenis utang lain yang justru bisa jadi senjata ampuh. Coba deh bayangin, utang kartu kredit atau cicilan mobil. Itu utang jelek yang nyedot duit dari kantong kita. Sebaliknya, utang strategis itu adalah senjata. Orang kaya ngelihat utang bukan sebagai beban, tapi sebagai alat buat beli aset yang bisa ngasilin duit. Gimana cara kerjanya? Sini, kita lihat. Jadi gini ceritanya, Sarah punya duit cash $20.000. Bukannya dia beli properti seharga segitu, tapi uang itu dia jadiin uang muka alias DP. Ini langkah pertama dia buat make utang sebagai pengungkit. Nah, pakai DP $20.000 itu, bank percaya dan minjemin dia $80.000. Tiba-tiba, Sarah sekarang mengendalikan properti seharga $100.000, padahal duit dia sendiri yang keluar cuma $20.000. Dia melipat gandakan kekuatannya jadi 5 kali lipat. Nah, inilah inti dari pengungkitan. Sekarang, bayangin propertinya naik 5%. Untungnya kan $5.000. Tunggu dulu. Itu bukan untung 5%. Ingat modal awalnya? Cuma $20.000. Jadi untungnya itu 25% dari modal awal dia. Gila kan? Ini nunjukin banget gimana utang strategis bisa melipat gandakan keuntungan. Markus ngelihat cicilan rumahnya sebagai beban, Sarah melihatnya sebagai alat. Dari utang, kita pindah ke pengungkit kedua, sistem pajak. Banyak dari kita mikir, ya aturan pajak kan sama buat semua orang. Salah besar. Kenyataannya, orang kaya dan kelas pekerja itu main di lapangan yang beda. Ini bukan soal curang ya, tapi soal paham gimana sistem ini sebenarnya dirancang. Coba deh kita lihat bedanya. Markus dapat gaji $55.000 dan dia bayar pajak dari hampir semua uang itu. Nah, Sarah yang punya bisnis dan ngasilin duit yang sama, dia bisa motong banyak pengeluaran sebagai biaya bisnis, kantor di rumahnya, mobilnya, makan siang sama klien. Jadi, walaupun pemasukannya sama, tagihan pajak Sarah jauh lebih kecil. Tapi, rahasia paling gedenya ada di sini. Orang super kaya itu jarang banget ngejual aset mereka. Sebaliknya, mereka gunain aset itu sebagai jaminan ke bank buat dapat pinjaman. Bayangin sekarang, Sarah punya portofolio aset senilai $2 juta. Dia bisa dengan gampang minjam $0,5 juta dari bank. Dan kuncinya di sini, pinjaman itu bukan pemasukan, jadi nggak kena pajak. Nol. Dia baru aja dapat $0,5 juta cash bebas pajak. Buat dapat duit bersih segitu, Markus mungkin harus kerja dan dapat gaji $700.000 sebelum dipotong pajak. Jauh banget kan bedanya? Oke, pengungkit ketiga ini gak kelihatan. Justru itu yang bikin dia jadi yang paling kuat. Network atau jaringan Anda. Lupakan deh soal acara networking basa-basi dan tukeran kartu nama. Ini soal gimana kesempatan-kesempatan bagus itu disebarin di ekonomi kita. Lihat deh betapa bedanya jalan mereka. Markus harus nyebar 50 CV online, saingan sama ribuan orang, terus nasibnya ditentuin sama software rekrutmen. Capek banget kan? Nah, si Sarah beda cerita. Teman bapaknya lagi bikin startup, cukup satu telepon, Sarah direkomendasiin. Gak ada wawancara ribet, gak ada saingan, dia langsung masuk jadi salah satu pendiri. Intinya gini,
Kesempatan-kesempatan emas, investasi paling cuan, kerjaan paling strategis, itu jarang banget dilempar ke publik. Semuanya itu dibagiin lewat obrolan di lingkaran dalam. Inilah kenapa kekayaan antar generasi itu efeknya dahsyat banget. Yang diwarisin itu bukan cuma duit, tapi yang lebih penting, jaringan. Sekarang, dua pengungkit terakhir. Anggap aja ini kayak arus bawah laut yang kuat, yang pelan-pelan tapi pasti ngebentuk nasib keuangan kita. Selanjutnya, pengungkit keempat, inflasi. Buat Markus yang rajin nabung, inflasi itu musuh nomor satu. Tiap tahun, duit di tabungannya diam-diam makin gak ada harganya. Tapi buat Sarah, yang punya utang properti, inflasi itu malah jadi teman baiknya. Nilai utang $80.000 itu, kalau diukur dari nilai uang di masa depan, jadi makin enteng buat dibayar. Secara nggak sadar, sistem ini mindahin kekayaan dari para penabung ke para pemilik aset. Dan sekarang, pengungkit yang paling dahsyat dari semuanya. Saking dahsyatnya, Albert Einstein aja bilang ini keajaiban dunia ke-8. Kekuatannya itu tersembunyi di sesuatu yang kita semua punya, tapi sering banget kita sia-siain. Waktu. Coba deh lihat grafiknya. Di awal-awal, pertumbuhan uangnya emang kelihatannya lambat, bosenin, tapi makin lama, wush, melesat ke atas secara eksponensial. Sarah mulai investasi $5.000 setahun dari umur 22. Nah, Markus, kayak kebanyakan orang, nunggu dulu sampai ngerasa mapan secara finansial, baru mulai di umur 35. Dan ini dia akibatnya. Cuma karena nunda 13 tahun, Markus kehilangan potensi kekayaan hampir $1,5 juta pas pensiun nanti. Itulah harga penundaan yang mahal banget. Compounding itu nggak peduli. Kamu sepintar apa, sekeras apa kamu kerja. Dia cuma peduli dua hal. Kapan kamu mulai dan berapa lama kamu kasih dia waktu buat bekerja. Jadi setelah kita bongkar semua ini, apa kesimpulannya? Ini bukan soal kerja lebih keras di permainannya si Marcus. Ini soal sadar kalau ada permainan lain yang lagi dimainin dengan aturan yang beda banget. Jadi, ini dia kelima pengungkit itu yang kerjanya barengan dan saling menguatkan. Utang strategis buat beli aset, aturan pajak buat ngelindungin penghasilan, jaringan buat buka pintu kesempatan, inflasi buat ngeringin nilai utang, dan compounding buat melipat gandakan semuanya seiring berjalannya waktu. Gini, pengungkit-pengungkit ini sebenarnya bukan rahasia yang disembunyiin. Mereka jadi rahasia karena ya jarang diomongin aja. Semuanya tertulis jelas kok di aturan pajak, di kontrak KPR, di dokumen investasi. Orang kaya bisa sampai di posisi mereka bukan karena kerja lebih keras, tapi karena mereka paham dan sengaja menggunakan sistem ini untuk keuntungan mereka. Kebanyakan orang nonton penjelasan kayak gini mikir, wah keren juga. Terus ya udah balik lagi ke rutinitas. Tapi mungkin Anda beda. Mungkin Anda udah lama curiga kalau ada aturan main lain yang nggak pernah diajarin di sekolah. Dan kecurigaan Anda itu bener. Sekarang Anda tahu aturan mainnya. Pertanyaan terpentingnya adalah, apa langkah Anda selanjutnya?